Saya seorang ibu, punya anak usia 9 tahun. Kemarin saya lihat berita ada anak usia 12 tahun meninggal gara-gara gula darahnya tinggi. Saya kaget banget, gak nyangka anak sekecil itu gula darahnya tinggi banget dan gak ketahuan sama orang tuanya. Jadi khawatir anak saya juga beresiko terkena gula darah tinggi karena saya punya gula darah juga. Tolong dong Min, bantu untuk pencegahannya gimana? Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Mimo melanjutkan ke pertanyaan, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Saya seorang ibu, punya anak usia 9 tahun. Kemarin saya lihat berita ada anak usia 12 tahun meninggal gara-gara gula darahnya tinggi. Saya kaget banget, gak nyangka anak sekecil itu gula darahnya tinggi banget dan gak ketahuan sama orang tuanya. Jadi khawatir anak saya juga beresiko terkena gula darah tinggi karena saya punya gula darah juga. Tolong dong Min, bantu untuk pencegahannya gimana? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi, selain faktor genetik, faktor penyebab diabetes juga bisa karena pemilihan makanan atau jajanan yang kurang sehat baik bagi si kecil. Salah satunya yaitu makanan manis yang merupakan salah satu menu paling digemari oleh hampir semua anak-anak. Akan tetapi, konsumsi makanan manis pada anak memang perlu dibatasi. Karena bila dimakan secara berlebihan, makanan manis bisa mengundang banyak masalah kesehatan. Salah satu yang paling dikhawatirkan orang tua adalah diabetes. Seperti coklat, permen, kue, biskuit, es krim, atau donat, termasuk makanan manis yang mengandung tinggi gula dan kalori tetapi rendah nutrisi. Gula yang terdapat di dalam makanan manis umumnya adalah pemanis buatan yang rasa manisnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemanis alami. Selain itu, terlalu sering makan makanan manis dapat menyebabkan anak menjadi kecanduan. Akibatnya, anak jadi ingin terus-menerus memakannya. Meski demikian, mengonsumsi makanan manis tidak secara langsung menyebabkan diabetes pada anak ya bun. Diabetes merupakan kondisi di mana kadar gula darah tinggi akibat ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi insulin atau diabetes tipe 1, yang umumnya akibat kondisi autoimun atau ketika insulin tidak bisa bekerja dengan efektif atau resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Kondisi ini bisa dipicu oleh banyak faktor, salah satunya adalah obesitas. Nah, ketika anak punya kebiasaan makan makanan manis dan tidak melakukan pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan bergizi seimbang dan rutin berolahraga, maka ia beresiko mengalami obesitas. Bila terus berlanjut, risiko rusaknya pankreas dan tidak sensitifnya insulin juga akan semakin tinggi. Akibatnya, anak bisa mengalami diabetes. Selain itu, kemungkinan terjadinya diabetes pada anak juga bisa lebih besar kalau orang tuanya juga menderita diabetes atau lahir dari ibu yang mengalami diabetes gestasional. Nah, makanan manis memang punya kaitan dengan diabetes. Namun, bukan berarti si kecil dilarang mengonsumsi makanan manis sama sekali ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, makanan manis bisa dijadikan sebagai sumber energi untuk si kecil yang sedang aktif-aktifnya. Agar tetap sehat, makanan si kecil harus diperhatikan ya bun. Pilihan makanan manis yang dapat bunda berikan kepada si kecil yaitu buah potong, yogurt tanpa pemanis buatan, salad buah, puding, atau es krim dari buah-buahan. Biasanya gejala diabetes yang terjadi pada anak seperti yang pertama, anak banyak makan. Anak akan merasa lapar terus-menerus meski baru selesai makan. Rasa lapar ini didorong oleh jumlah insulin yang tidak memadai sehingga gula tidak dapat diolah menjadi energi. Yang kedua, banyak minum. Anak akan merasa haus terus-menerus karena ketidakmampuan tubuh memproduksi hormon insulin sehingga tubuh mengalami dehidrasi. Dan yang ketiga, banyak kencing dan ngompol.
Rasa haus yang menyebabkan anak selalu minum tidak diimbangi dengan kemampuan tubuh untuk menyerap cairan dengan baik. Anak akan lebih sering buang air kecil daripada frekuensi normal, terutama di malam hari. Nah, untuk pencegahan yang Bunda bisa lakukan yaitu yang pertama, pertahankan berat badan ideal. Jika anak memiliki berat badan berlebih, maka upayakan untuk menguranginya sekitar 5-10% untuk mengurangi risiko. Diet kalori dan rendah lemak sangat dianjurkan sebagai cara terbaik menurunkan berat badan dan mencegah diabetes tipe 2. Yang kedua, perbanyak makan buah dan sayur. Dengan mengonsumsi berbagai macam buah dan sayur setiap hari, maka risiko diabetes tipe 2 dapat berkurang. Yang ketiga, kurangi minum minuman manis dan bersoda. Lalu yang keempat, aktif berolahraga. Upayakan untuk berolahraga setidaknya 30 menit dalam sehari untuk mencapai berat badan ideal dan menekan tingginya risiko diabetes tipe 2. Selain itu, berolahraga juga bisa menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan kadar insulin. Dan yang kelima, batasi waktu penggunaan gadget. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat solusi, hidup sehat.